Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rian ya di channel Kadir Gaming. Dan kali ini saya tidak bermain game, melainkan saya akan mengunboxing sebuah SSD yang cukup murah ya, dan cukup worth it mengingat harganya yang sangat murah, di kisaran harga nggak sampai 200.000 ya kemarin saya beli itu, jadi sekitar 190-an lah. Di Tokopedia sudah gratis ongkir gitu ya. Nah, ini adalah SSD Midas Force Lightning, kalau nggak salah Lightning, Hyper Lightning ya. Nanti kita lihat aja bener enggak ya. Nah, di sini penjualnya cukup rapi ya, jadi dia mengirimkan paket dengan bubble wrap yang tebal, jadi bisa dibilang cukup aman ya kalau misalkan paket barang kita ini kalau misalkan terjatuh ataupun tertindih ya. Di sini ada bautnya karena kemarin saya pesan varian yang ada bautnya, jadi bayar baut sekitar berapa ya, saya lupa, 1.000 atau 2.000 gitu ya. Nah, ini ada bautnya karena saya belum pernah punya SSD sebelumnya. Oke, kita buka aja, dan ini bekas paketnya kita singkirkan aja. Nah, di sini bisa dilihat oleh teman-teman, ini adalah penampakan dari Midas Force Hyper Lightning M.2 SATA 3 SSD. Jadi walaupun sebenarnya motherboard saya itu sudah support yang NVMe, tapi di sini saya beli yang SATA 3 karena mengingat harganya lebih murah, dan sebetulnya performanya ya kalau di kelasnya itu kelas seperti ini ya nggak bakal beda jauh ya, kecuali Anda mau membeli yang Samsung gitu ya, tentu akan terasa sekali perbedaannya. Tentu harganya juga mahal kan. Oke, kita buka aja nih, agak sulit. Nah, oke, ini dia. Di dalam dusnya itu ada SSD, satu unit SSD dengan bungkus ya. Nah, kemudian di sini juga ada apa nih, manual book ya mungkin. Oh iya, oh enggak, ini adalah panduan pengguna, dan oh iya betul, manual book dan garansinya dibikin satu gitu ya. Ini ada dari Midas Force dan cara pemasangannya. Oke, kita taruh aja. Nah, ini dia SSD Midas Force Hyper Lightning, kapasitasnya 128 GB, mengingat penggunaannya akan saya gunakan untuk ini aja ya, OS ya, jadi untuk Windows, jadi nggak perlu gede-gede juga gitu, sudah sangat cukup. Tapi ya untuk storage-nya nanti akan saya simpan di di HDD atau di hard disk saya lah ya. Nah, ini adalah penampakannya dari Midas Force. Di sini dia cukup kecil ya SSD-nya ya, sangat kecil, malah setengahnya malah sebetulnya ya. Oke, jadi SSD-nya cuma sebesar ini, dan kita zoom ya. Oke, ini dia adalah penampakannya ya, begitu ya. Di sini ditulis 128 GB, walaupun nanti yang muncul itu nggak sampai 128 GB setahu saya, bisa kurang dari itu. Nah, ini ada pilihan untuk bisa kalian potek aja kalau misalkan SSD, tempat SSD kan itu kecil. Nah, oke, jadi kita langsung pasang saja ya SSD-nya ke motherboard atau ke CPU-nya ya. Nah, di sini casingnya casing biasa ya. Nah, ini dia perwujudan saya bilang. Ini adalah penampakan dalam dari PC saya, sangat sederhana, amat sederhana, dan ya apa adanya ya gitu. Di sini bisa dilihat ada case ada kipas atau fan, ini bekas PSU saya yang meledak gitu. Saya inisiatif, saya buka dan ternyata masih nyala, dan saya gabung, saya jumper ke ke ini saya ke kipas yang satu lagi ya, jadi tinggal dilakban biar nggak konslet. Oke, dan jadilah kipas casing tambahan. Oke, ini tadi sudah siap, dan kita tinggal langsung pasang aja ya. Kita rapikan dulu. Ini kita langsung tempelkan atau kita pasangkan SSD tersebut ke motherboardnya. Di sini agak sulit ya saya posisinya karena cukup sempit, mengingat sepertinya memang harus dari awal ya kalau lebih mudah. Nah,
Di sini saya agak kesulitan memasang bautnya ya, karena apa ya, tuh kan jatuh. Ini harusnya kan kalau misalkan obeng kalian ada magnetnya itu di ujungnya yang hitam kecil itu kan, itu sangat mempermudah ya. Nah di sini saya obengnya itu tidak ada magnetnya ya, obeng murah ya, jadi sulit ya untuk masang baut. Oke, kita coba lagi ya, pelan-pelan dan hati-hati jangan sampai kita malah merusak komponen-komponen lain di motherboard. Oke. Nah lihat, bisa lihat ini nggak nempel ya, jadi ya udahlah kita langsung pasang pakai tangan aja, kita putar sedikit baru nanti dikencangkan oleh obeng ya. Kita hati-hati, harus sabar ya. Nah nanti setelah ini kita akan coba untuk migrasikan atau kita cloning ya OS-nya dari hard disk ke SSD ini. Ini agak susah ya masangnya ya. Mesti pelan-pelan. Nah ini sebetulnya kemarin sempat beli power supply, cuma ya murah meriah juga dari MSI, cuma aku saya nggak sempat untuk membuat video unboxingnya, jadi ya udahlah ikhlasin aja. Kebetulan lagi capek juga, aduh jatuh kan. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal kita pasang casingnya, tutup casingnya, kita tutup ya rapat. Ini harusnya di sini ada kipas lagi ya, kipas untuk pendingin di dalam CPU nya, cuma aku pindahin ke depan biar lebih baik lah airflow-nya, jadi nggak ngumpul di tengah semua, jadi dari depan ke belakang gitu. Ini kita kencangkan baut penguncinya, pengunci CPU nya. Oke, sekarang kita sudah masuk di ini masih pakai ini ya, masih pakai Windows di HDD karena belum di cloning. Nah, kita klik saja tools. Oh ya, kita menggunakan aplikasi EASE use to do backup. Nggak tahu bacanya gimana, nanti kalian ikutin aja seperti video yang aku lakukan ini. Kita next dan continue. Nah, jadi cuma dapat 119 GB ya untuk SSD nya. Nah ini waktunya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit tergantung dengan kecepatan copy data dari SSD dan HDD nya mungkin ya. Nah nanti akan saya percepat saja biar tidak banyak memakan waktu ya. Ini sudah sudah hampir 1 menit ya, tapi cukup cepat. Ini sudah 52% dan kita tunggu aja. Ini sudah selesai sistem cloningnya ya, atau cloning OS nya, dan kita tunggu sampai dia finish, baru kita klik finish. Oke, sudah selesai, kita close. Dan sekarang kita masuk ke BIOS untuk mengubah prioritas dari bootingnya ya. Kita boot option pertama ini di sini masih ST ya, yang ini ST itu adalah HDD saya, dan kita nanti ini dia boot option ketiga kita ubah jadi ke 1. Midas Force adalah yang prioritas berarti ya. Nah, bisa lihat di sini sekarang sudah Midas Force. Oke, sekarang kita exit dan simpan, kemudian restart. Secara otomatis akan restart ya. Nah ini adalah perbandingan ya, perbandingan dari kedua OS yang dijalankan dari SSD dan HDD atau hard disk. Yang atas itu saya sudah menggunakan SSD, yang bawah masih menggunakan hard disk, dimana saya mengambil video sebelum tentunya tadi diubah ya. Nah, sekitar 20 detik sudah selesai, sedangkan hard disk ini masih loading bootingnya dan masih belum
masih belum ini ya, masih belum masuk ya. Kita akan tunggu beberapa saat lagi. Oke, bagaimana? Ya, masih menunggu. Ya, terasa sangat lama ya kalau kita bandingkan dengan SSD ya. Padahal dulu saya fine-fine aja gitu menggunakan harddisk ini. Dan laptop saya juga menggunakan harddisk. Nah, sudah selesai akhirnya ya. Cukup lama, sekitar 1 menit kurang lebih. Oke, semuanya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya tentunya. Boleh juga kalian nanya-nanya soal mungkin beli di mana gitu ya. Nanti tulis aja di kolom komentar, insya Allah akan gue balas satu ya kalau sempat. Dan tak lupa juga karena ini kebetulan gue edit videonya itu setelah lebaran dan uploadnya juga setelah lebaran, jadi tidak ada kata maaf untuk tidak ada kembali ya, tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf. Jadi saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran buat kalian yang merayakan, dan kalian juga selamat berlibur ya buat yang nggak merayakan Idul Fitri juga kan tetap bagian liburnya ya. Seenggaknya gitu aja sih, walaupun eventnya sudah lewat sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah, tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf gitu. Baik, gitu aja mungkin video dari saya. Terima kasih, salam gaming, yuk.